doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Sabtu 29 Juni 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Dominik PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR yang diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita hari ini, kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat, serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan, yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini
Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Dan dalam kisah Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, kita mendengar bagaimana pengakuan Petrus akan sosok Yesus yang dia ikuti selama ini. Yesus ingin tahu sejauh mana para muridnya, para pengikutnya mengenal dia. Apakah mereka hanya mengikuti apa kata orang tentang dia, ataukah mereka sendiri memiliki pandangan pribadi tentang Yesus, tentang guru mereka yang mereka ikuti selama ini. Kita mendengarkan dalam kisah Injil tadi bahwa ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi, salah satu di antaranya Nabi Yeremia dan lain sebagainya. Tetapi Yesus ingin tahu menurut mereka masing-masing siapakah dia bagi mereka. Dan akhirnya Santo Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, pengakuan Petrus terhadap Yesus bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sungguh lahir dari pengalaman pribadinya. Dia tidak mendengarkan apa kata orang, tetapi dia mengikuti suara hatinya. Dia mengikuti apa yang menjadi pengalaman dia selama ini dalam mengikuti Yesus. Kita pun ditanya hari ini oleh Yesus, apa katamu tentang aku? Atau menurutmu siapakah aku ini? Menurut kita sekalian, kira-kira siapakah Yesus bagi kita? Apakah kita hanya mengikuti ajaran atau doktrin dalam Gereja Katolik bahwa Yesus itu sebagai teladan hidup kita, Yesus itu sebagai guru agung atau lain sebagainya? Apakah kita hanya mengikuti doktrin-doktrin dalam Gereja Katolik? Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui pertanyaan Yesus hari ini kepada para muridnya, juga menjadi pertanyaannya kepada kita. Mari kita mengakui Yesus. Kira-kira siapakah Yesus itu menurut kita? Menurut pengalaman hidup kita masing-masing, bukan menurut pengalaman hidup orang, bukan menurut pandangan orang tentang Yesus, tetapi menurut pengalaman hidup kita masing-masing. Sejauh ini, selama perserahan hidup kita, mungkin kita memiliki julukan atau panggilan khas kepada Yesus yang kita imani. Kita bisa memanggil dia Bapa, kita bisa memanggil dia dokter, atau kita bisa memanggil dia guru atau teman atau apapun itu, sesuai dengan pengalaman hidup kita masing-masing. Barangkali pengalaman kita disembuhkan oleh Yesus. Mungkin kita melihat pengalaman kesembuhan kita ini sebagai julukan baru untuk Yesus, selain Yesus itu sebagai Bapa Pencipta atau penguasa semesta alam. Tetapi berdasarkan pengalaman hidup saya, mungkin Yesus itu menjadi dokter bagi saya, atau mungkin Yesus itu menjadi kekasih saya, atau Yesus itu menjadi teman seperjalanan saya. Mari kita menilai itu dari pengalaman pribadi kita masing-masing. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, mari melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk sekali lagi menoleh pada pengalaman hidup kita yang sudah berlalu, dan kita bisa menjadikan itu sebagai sebutan khusus kita kepada Yesus, sehingga ketika di dalam doa-doa, khususnya di dalam doa pribadi, kita bisa menggunakan sebutan itu untuk memanggil Yesus, untuk menyapa Yesus. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan.
bagi bangsa dan negara kita. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan.
kekuatan ketika terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan, tinggallah dalam doa kami. Oh Tuhan, doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus.